Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Kepala SMP Negeri Nusa Bangsa, Ibu Maratus Solihah, yang kami hormati, Ketua Panitia Rizka Wahyuni, yang kami hormati, Ibu dan Bapak Guru SMP Negeri Nusa Bangsa, yang kami hormati, rekan-rekan komunitas penulis muda, dan tak lupa teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan literasi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa diberikan petunjuk jalan dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Saya Sabila Soyahatul Adima, saya di sini sebagai pembawa acara yang akan memimpin jalannya acara dari awal hingga akhir acara. Sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga yaitu acara inti atau materi, acara yang keempat diskusi, acara yang kelima yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Kakak Rizka Wahyuni. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah SMP di Nusa Bangsa. Yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru. Yang kami hormati rekan-rekan komunitas penulis muda. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri Nusa Bangsa yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membimbing adik-adik sekalian dalam rangka mengembangkan literasi mereka. Semoga kegiatan literasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Semoga apa yang nanti kita berikan bisa menambah pengetahuan baru untuk adik-adik dan guru-guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Rizka Wahyuni atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri Nusa Bangsa kepada Ibu Maratus Solihah. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia Saudari Rizka Wahyuni, yang saya hormati rekan-rekan komunitas penulis muda, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang telah hadir pada acara ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertatap muka melalui virtual ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Terima kasih kepada rekan-rekan komunitas penulis yang mau memberikan pengetahuannya kepada anak didik kami. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan mampu menumbuhkan jiwa literasi mereka. Jiwa literasi memang perlu dikembangkan, apalagi para pelajar seperti ini. Bagi mereka sangat penting membiasakan membaca serta menulis untuk keberlanjutan masa depannya. Semoga literasi ini bisa diterima oleh mereka dan mampu memberikan kebermanfaatan bagi mereka. Dan semoga kegiatan ini tidak berhenti di sini saja, ada kelanjutan dari kegiatan ini. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mar'atus Solihah atas sambutan yang telah diberikan. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti atau materi. Materi akan disampaikan oleh rekan kami dari komunitas penulis muda. Kepada Kakak Elvira Nur Ardelia, kami persilakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Bisa dibantu untuk slide-nya, Mbak? Sudah. Oke, terima kasih. Kita tunggu dulu ya slide-nya sampai muncul. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan rahmat, sehingga kita masih bisa menjalankan suatu acara, sekalipun melalui Zoom ya, tidak secara bertatap muka, karena kondisinya tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Di slide 1, literasi. Untuk slide-nya bisa dibesarkan apa tidak ya, Mbak? Ini saya nggak kelihatan. Kelihatannya kecil sekali. Kalau tidak bisa, nggak apa-apa. Biar saya zoom saja ini tulisannya. Oke. Literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Jadi literasi ini merupakan kemampuan seseorang untuk menulis. Jadi menulis ini bisa jadi apa yang dirasakan ia tulis, apa yang ia lihat ia tulis, dan apa yang ia dengar ia tulis. Literasi ini ada kaitannya dengan membaca dan menulis. Nah, dengan membaca dan menulis, maka kita bisa mendapatkan pengalaman baru, bisa mendapatkan pengetahuan baru, bahkan kita bisa belajar dari menulis dan membaca. Kebiasaan menulis dan membaca ini harus kita tanamkan sejak dini. Jadi sejak dini itu kita harus menanamkan menulis dan membaca, karena nanti suatu saat kalian semua akan menjadi generasi penerus kami untuk meneruskan dan mengembangkan minat baca dan menulis. Belum, ini masih di selanjutnya slide 3, yaitu tentang membaca dan menulis. Membaca yaitu seperti hanya memberikan pengetahuan baru, menginspirasi dan memotivasi. Membaca, dengan membaca kita bisa memperoleh pengetahuan baru. Kalian bisa memulai kebiasaan membaca ini dari mulai membaca cerpen, novel, puisi, dan lain-lain. Buku pelajaran mungkin membuat kalian bosan, tetapi kita harus terus membaca. Jadi bosan itu jangan dijadikan alasan supaya kalian tidak lagi membaca, tetapi harus tetap kita paksa untuk tetap membaca buku, karena kebiasaan itu memang harus dilakukan secara terpaksa. Kalau tidak kita paksa, maka tidak akan menjadi terbiasa. Selanjutnya yaitu yang kedua ada menulis. Menulis ini berkaitan dengan karya, kemudian bisa dikenal orang banyak, bisa bermanfaat, bahkan tulisan kita ini bisa menjadi pahala bagi membaca. Nah, dengan menulis, kalian bisa dikenal banyak orang tanpa tahu Anda itu orangnya seperti apa, Anda itu bagaimana, Anda itu cantik atau tidak, itu tidak menjadi alasan. Yang penting adalah karya kalian.
mereka bisa mengenal kalian dengan tulisan Anda. Misalkan saya mau membaca novel Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin. Ini kan karya Terelie. Kita kan tidak tahu ya Terelie itu siapa, dia itu dari mana, tapi dengan karya-karyanya kita bisa berangan-angan, oh ternyata dia itu seperti ini ya, bahkan satu saat pun kita bisa bertemu dengan penulisnya. Lalu tulisan kita juga bisa bermanfaat. Tulisan akan bermanfaat, tulisan ini mampu memotivasi, menginspirasi, bahkan dengan tulisan ini ilmu kita itu bisa sampai di pembaca dan bermanfaat. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada pahala. Jika tulisan kita baik, jika tulisan kita bermanfaat untuk sesama, maka pahala itu akan mengalir dengan sendirinya. Sampai nanti kita meninggal, tulisan kita akan terbaca orang dan pahalanya akan mengalir terus. Slide selanjutnya. Slide 4, Mbak, tolong, terima kasih. Slide 4 ini yaitu ada tokoh sebentar ya Mbak. Slide 4 ini ada salah satu sastrawan bernama Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini beliau adalah seorang penyair. Karya-karyanya kebanyakan tentang kebebasan dan keterbukaan. Nah, ini adalah salah satu penyair. Beliau mempunyai buku yang berjudul Karena Cinta Sang Abadi, Lebih Hidup, Lebih Menyala, dan Lebih Berkilau. Nanti bisa dibaca ya bukunya, bisa kalian lihat sendiri di Google maupun di mana. Dan untuk slide selanjutnya Mbak, slide kelima. Slide kelima ini tentang cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulis yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Apa sih cerpen itu? Pastinya cerpen sudah menjadi hal yang familiar bagi Anda. Di kelas, pasti kalian sudah mempelajari materi cerpen. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh literasi menulis cerpen. Cerpen. Nah, di sini ada unsur-unsurnya, yaitu ada tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Cerpen ini merupakan suatu karya sastra yang tulisannya menceritakan sebuah cerita fiksi atau non-fiksi. Cerpen ini dikemas lebih pendek dibandingkan dengan novel, karena cerpen hanya mengisahkan satu tokoh saja, tetapi harus ditulis secara ringkas dan jelas. Nah, untuk unsur-unsur ini harus ada di dalam novel ya, harus ada tema, harus ada tokoh, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya, slide ke-6. Slide ke-6 ini menjelaskan tentang struktur cerpen, yaitu yang pertama ada abstrak. Abstrak ini berisi inti tulisan cerita atau gambaran cerita. Yang kedua ada orientasi. Orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh, latar, suasana dalam cerita. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi ini berisi tentang klimaks atau konflik. Nah, puncak-puncaknya itu berada di komplikasi ini, Mbak. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini berisi tentang penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian ada resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi yaitu setelah konflik. Setelah konflik ini selesai harus ada solusi atau yang disebut dengan penyelesaian masalah. Yang keenam ada koda yang disebut dengan penutup. Penutup ini berupa amanat atau nilai-nilai yang terkandung dari cerita tersebut. Selanjutnya ini merupakan slide terakhir ya Mbak, yaitu bagaimana menjadi penulis yang baik. Nah, penulis yang baik itu harus memahami dunia penerbitan. Apa saja? Yaitu tulisan yang diterbitkan harus memiliki ISBN, harus memiliki tim kreatif untuk mengedit-ngedit tulisan kita. Kemudian untuk selanjutnya ada memiliki sistem keuangan atau marketing untuk penjualan. Nah, dari materi yang saya sampaikan ini,
apakah ada yang ditanyakan? Mungkin masih ada yang kurang jelas, jadi bisa ditanyakan. Terima kasih kepada Kakak Elvira yang sudah memberikan ilmu kepada teman-teman SMP Negeri Nusa Bangsa. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi diskusi. Kami membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman semua atau untuk Bapak Ibu guru yang mau memberikan pertanyaan untuk pemateri mengenai apa yang sudah dijelaskan tadi. Siapa yang mau bertanya? Teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ditanyakan supaya jelas dan ringan. Saya ingin bertanya. Ya, monggo. Silakan. Dulu. Ingin bertanya. Supaya siswa bisa terbiasa untuk membaca dan menulis. Sekian, terima kasih. Mbak moderator, bisa diulang pertanyaannya? Tadi sepertinya jaringannya yang bertanya ini kurang bagus ya. Jadi pertanyaannya kurang jelas. Gini Mbak, untuk pertanyaannya tadi, bagaimana mengembangkan literasi kepada siswa, supaya siswa bisa terbiasa untuk membaca dan menulis. Oke. Ini langsung saya jawab atau menunggu pertanyaan selanjutnya? Langsung dijawab saja, nggak apa-apa Kakak. Oke. Terima kasih buat Mbak Alfania yang sudah bertanya. Pertanyaannya bagaimana mengembangkan literasi kepada siswa? Nah, untuk mengembangkan literasi kepada siswa ini guru harus bisa membimbing siswa ini. Membimbing dari awal. Dibiasakan untuk membaca buku, membaca cerita-cerita itu di jam-jam kosong. Jadi selain buku pelajaran, guru juga harus membantu siswa, mendorong siswa, memotivasi siswa untuk membaca buku-buku yang ada di perpustakaan, seperti novel, cerpen, puisi. Karena dengan begitu mereka itu bisa mencintai literasi secara tidak langsung, atau karena terpaksa akhirnya dia bisa mencintai. Lalu bisa juga melalui penjadwalan mengisi di dinding sekolah atau mading. Nah, itu bisa diisi quotes, puisi, cerita, atau yang lainnya. Supaya mereka itu terbiasa dengan membaca dan menulis. Nah, itu adalah salah satu tugas guru. Bisa juga dikatakan tugas bersama. Apakah ada yang bertanya lagi selain Mbak Alfania? Untuk Mbak Alfania, apakah jawabannya sudah jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan? Tidak, sudah jelas. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi untuk adik-adik? Ada. Saya izin bertanya. Silakan Mbak Titin. Saya mau bertanya, Kak, bagaimana sih cara membiasakan untuk menulis? Saya sendiri itu sangat suka menulis, tapi terkadang inspirasi menulis sesuatu itu muncul, tapi tidak di waktu yang tepat. Jadi tidak bisa menulis pada saat itu. Lalu saat ini mau menuliskan di lain waktu itu inspirasinya hilang. Bagaimana caranya agar bisa membiasakan untuk menulis? Permasalahan, jadi terima kasih sebelumnya Mbak Titin sudah bertanya. Nah, permasalahan ini sering terjadi kepada semuanya, jadi bukan hanya Mbak Titin. Saya maupun teman-teman yang lainnya pun pernah merasakan di posisi itu. Tetapi bagaimana cara kita mengatasinya? Kita harus menulis setiap hari. Apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, kita harus tulis. Tulis. Nah, sekarang kan ada media sosial. Menulis tidak harus dengan pulpen dan buku, tetapi kita juga bisa menulisnya melalui gadget atau handphone. Nah, nanti kita simpan lain waktu. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin kita tulis aja
barangkali dari apa yang kita tulis ini satu persatu bisa disambungkan, bahkan bisa menjadi cerpen, novel, atau bisa menjadi kumpulan puisi. Nah, intinya kita harus menulis setiap hari, membaca setiap hari, karena sesuatu yang kita paksa akan menjadi terbiasa dan menjadi cipta. Terima kasih Kakak Elvira atas jawabannya. Untuk Mbak Titin, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Sama-sama. Apa ada yang mau ditanyakan lagi untuk teman-teman semua, Bapak Ibu guru? Jika tidak ada, saya akan melanjutkan acara. Tidak ada ya? Terima kasih kepada Kakak Elvira sudah memberikan pengetahuannya kepada teman-teman dan Bapak Ibu guru SMP Negeri Nusa Bangsa. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kakak Elvira bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua. Acara yang selanjutnya yaitu acara yang terakhir, acara penutup. Saya sebagai pembawa acara, apabila saya dan rekan-rekan komunitas penulis muda ada kesalahan, baik ucapan maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat semuanya tetap jaga kesehatan dan jangan lupa jaga diri.